Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Sinta dengan NIM terakhir 408, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 mengenai model indeks tunggal. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Apa sih indeks tunggal itu? Model indeks tunggal. Model ini dikembangkan pertama kali oleh William Serre tahun 1963. Model ini juga digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyederhanakan parameter-parameter input yang dibutuhkan. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan resiko. Kemudian, di sini terdapat komponen indeks tunggal. Dasar model indeks tunggal adalah sekuritas yang berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jika indeks harga pasar, maka harga sekuritas kebanyakan ikut naik. Secara umum, saham cenderung naik jika indeks harga saham naik. Sebaliknya, jika indeks harga saham turun, harga saham banyak yang mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya korelasi antara return sekuritas karena adanya reaksi yang umum terhadap perubahan harga pasar. Kemudian slide selanjutnya, di sini masih komponen indeks tunggal. Dengan dasar tersebut, return indeks pasar dapat dituliskan sebagai berikut. RI sama dengan AI ditambah beta I dikali RM. Dengan keterangan RI itu adalah return sekuritas I, AI adalah komponen return atau variabel acak yang menunjukkan komponen dari RI yang independen terhadap return pasar. Kemudian beta I itu adalah beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM. Kemudian RM sendiri itu adalah tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Variabel AI merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Terdiri dari dua bagian, yaitu nilai yang diekspektasi, alfa I, dan kesalahan residu, EI. Jadi AI itu sama dengan alfa I ditambah EI. Jika disubstitusikan, maka persamaannya akan menjadi RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Dengan keterangan AI adalah nilai ekspektasi dari return sekuritas independen terhadap return pasar, kemudian EI itu adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0. Nah, dua komponen return model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return dari sekuritas dalam dua komponen, yaitu yang pertama, komponen return unik yang diwakili oleh alfa, yang independen terhadap return pasar. Bagian return unik ini hanya berhubungan dengan peristiwa tertentu yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja. Lalu yang kedua, itu komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali RM. Beta merupakan sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Kemudian return pasar mempunyai beta sebesar 1%, suatu sekuritas itu mempunyai beta 1,5. Berarti perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan sekuritas sebesar 1,5% dengan arah sama. Kemudian selanjutnya, return ekspektasi dan return realisasi. Return ekspektasi model indeks tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM. Kemudian return realisasi dinyatakan sebagai berikut.
yaitu RI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Lalu yang terakhir adalah kesalahan residu, yaitu EI sama dengan RI dikurangi alfa I dikurangi beta I dikali RM. Di sini terdapat contoh soal. Return ekspektasi dari indeks pasar RM adalah 20%. Bagian dari return ekspektasi sekuritas yang independen terhadap return pasar atau alfa itu adalah 4% dan beta sebesar 75%. Maka return ekspektasi untuk sekuritas tersebut adalah, di sini terdapat penyelesaian. Rumus dari return ekspektasi itu sendiri itu adalah ERI sama dengan alfa I ditambah beta I dikali RM. Alfa I tadi adalah 4%, ditambah beta I itu sama dengan 0,75 dikali RM, yaitu 20%, sehingga didapatkan hasil 19%. Lalu return realisasinya itu sama dengan RI sama dengan 19% ditambah EI. Return realisasi ini merupakan return ekspektasi ditambah dengan kesalahan residu. Lalu model pasar. Model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal. Perbedaannya terletak di asumsinya. Di model indeks tunggal, diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya atau KOV EI EJ 0. Di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkolerasi. Kenyataannya bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya membuat model pasar lebih realitas. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti model pasar untuk menghitung abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasi sebagai berikut. R1 sama dengan A1 ditambah beta 1 dikali RM ditambah E1. Dan ER1 sama dengan alfa 1 ditambah beta 1 dikali ERM. Selanjutnya, portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas itu dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Angka tersebut adalah rasio antara excess return dengan beta. Rasio ini adalah ERBI sama dengan ERI dikurangi RBR dibagi dengan beta I. Dengan keterangan ERBI itu merupakan excess return to beta sekuritas ke I. Kemudian E dalam kurung RI ini adalah return expectation berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ke I. Sementara RBR itu adalah return aktiva bebas resiko dan beta itu merupakan beta sekuritas ke I. Excess return didefinisikan sebagai selisih return expectation dengan return aktiva bebas resiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat diversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio RB ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi yaitu return dan resiko. Kemudian portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang kita katakan tinggi.
Besarnya titik pembatas ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERP terbesar ke nilai ERP terkecil. Sekuritas-sekuritas dengan nilai ERP terbesar ini merupakan kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. Kemudian yang kedua, kita hitung nilai A dan B untuk masing-masing sekuritas KI sebagai berikut, yaitu AI sama dengan ERI dikurangi RBR dikali beta I per beta EI pangkat 2. Dan BI ini sama dengan BI kuadrat dibagi meta EI kuadrat. Dengan keterangan meta EI kuadrat itu adalah varian dari kesalahan residu sekuritas KI yang juga merupakan risiko unik atau risiko tidak sistematik. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai C. CI adalah nilai C untuk sekuritas KI yang dihitung dari kumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Misalnya C3 menunjukkan nilai C untuk sekuritas ketiga yang dihitung dari kumulasi A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Dengan mensubstitusikan nilai A dan B, maka rumus C menjadi sebagai berikut. Besarnya cut-off point C adalah nilai CI, di mana nilai ERP terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI. Kemudian sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas-sekuritas yang mempunyai nilai ERP lebih besar atau sama dengan nilai ERP di titik C, tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.